Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Arsita dan teman-teman saya Anggi Safitri. Saya Indira Rahayu. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bangun ruang yang terdapat di rumah Tuan Kadi. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah Kadi. Oke, rumah Tuan Kadi sebagian besar bangunan tradisional. Dapat dianalisis menggunakan konsep bangun ruang dalam matematika. Rumah Tuan Kadi sebagai rumah tradisional Melayu Riau memiliki beberapa elemen arsitektur yang dapat diidentifikasi sebagai bangun ruang. Contohnya itu ada bangun ruang, kubus, dan balok. Bentuk dasar rumah seringkali mendekati bentuk kubus atau balok. Kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar berbentuk persegi. Sedangkan balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang bidang datar berbentuk persegi panjang. Bisa kita lihat kalau misalnya prisma yang ada di rumah Tuan Kadi itu adalah bentuk atap rumah tradisional yang berbentuk prisma segitiga. Lalu ada juga bangun ruang tabung yang bisa kita lihat dari tiang-tiang penyangga rumah dalam atau luar rumah tersebut. Tabung ini adalah bangun ruang yang memiliki 2 lingkaran sebagai alas dengan tinggi yang sama dan dinding melengkung, menghubungkan ke atas kedua alas tersebut. Lalu bukan hanya 3 bangun ruang itu, tetapi ada juga bangun ruang limas yang bisa kita contohkan dari bagian rumah atap yang meruncing pada beberapa desain rumah tradisional. Lalu ada juga berbentuk bola, mungkin tidak banyak ya yang kita jumpai di rumah ini, tapi bisa kita lihat dari pegangan tangga atau ukiran tertentu yang bisa menyerupai setengah bola. Lalu ada juga kerucut yang mirip dengan limas, beberapa desain atap menara kecil atau elemen dekoratif pada puncak atap. Lalu ada juga gabungan bangun ruang yang bisa kita lihat seperti jendela dengan lengkungan di atasnya, jendela dengan lengkungan di atas, atau tangga yang gabungan dari balok-balok kecil seperti bentuk rumah itu sendiri. Ini kalau misalnya di depannya ini ada tangga yang di sininya, itu tuh bisa kayak susunan gabungan dari balok-balok itu. Jadi arsitektur rumah tradisional Tuan ini adalah contoh karya dari aplikasi berbagai konsep bangun ruang dalam matematika yang bisa kita jumpai. Oke, baik, cuman ada segitu dari saya. Berarti rumah ini bukan sekedar unik, tetapi bisa kita ambil pelajaran bangun ruang ya di dalamnya. Nah, terima kasih kepada Anggi yang telah menjelaskan apa saja sih bangun ruang yang ada di rumah Tuan Kadi. Nah, tadi kan Anggi bilang rumah kayu tradisional yang berbentuk balok atau kubus ya kalau nggak salah. Eh, Kalau misalnya ukuran rumah tersebut memiliki panjang 8 meter, lebar 6 meter, tinggi 4 meter, kira-kira berapa volume dari rumah tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, kita coba pakai formula. Oke. Sengaja sama-sama kita ketahui rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tadi pertanyaannya, kalau misalnya panjangnya 8 dikali lebarnya 6 dikali
tingginya 4. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mencari volume itu nggak perlu bertele-tele. Jadi kita langsung mengalihkan semuanya aja. 8 dikali 6 dikali 4. Jadi itu hasilnya 1, 2 meter. Jadi rumah dari rumah Tuan Kadi itu adalah 192 meter persegi. Oke, terima kasih Anggi. Jadi kalau untuk anak SD mungkin itu sangat-sangat mudah lah ya, masih bisa dipahami cara Ya. cari volume atau apa mungkin. Itu kalau misalnya untuk penerapan anak SD untuk dari kelas 4, kelas 6, kelas 5 itu baru bisa. Oke, boleh saya kasih pertanyaan? Boleh, boleh. Kalau misalnya pertanyaannya disuruh nih menghitung luas seluruh dinding rumah Tuan Kadi itu. Tetapi perhitungannya itu tanpa atap dan tanpa lantai, cuma dindingnya aja. Itu berapa ya kira-kira hasilnya? Nah, tadi Anggi nanya kan tentang luas seluruh dinding tanpa atap, tanpa alas ya Anggi ya? Iya. Kalau gitu langsung aja. Kan itu ada 2 sisi tuh. Ada sisi panjang, ada sisi lebar. Jadi, rumus sisi panjang ini adalah 2 dikali panjang dikali tinggi, sedangkan rumus sisi lebar adalah 2 dikali lebar dikali tinggi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya tadi panjangnya ada 8 meter, tingginya 4 meter, lebarnya itu 6 meter. Jadi langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu kita kali aja semua. Rumus sisi panjang itu adalah 2 dikali panjang dikali tinggi. Jadi langsung saja 2 dikali 8 dikali 4 hasilnya 64 meter kubik. Sedangkan sisi lebar adalah 2 dikali lebar dikali tinggi. Langsung kita masukin tadi angka-angkanya, yaitu 2 dikali 6 dikali 4. Maka hasilnya 48 meter kubik. Jadi luas seluruh dinding tanpa atap dan tanpa alas tersebut adalah sisi panjang itu 64 meter kubik, sisi lebar itu 48 meter kubik. Jadi langsung aja kita tambah. Kenapa langsung kita tambah? Karena tadi ia nanya luas seluruh dinding. Jadi 68 meter kubik ditambah 48 meter kubik sama dengan 112 meter kubik. Nah, jadi gitu Anggi. Jadi berarti memang lebih kayak untuk anak SD masih bisa lah ya cangkupannya. Itu tuh untuk anak kelas 3 gitu ya. Iya, ini kan kita ambil secara yang mudah saja biar sama-sama kita mudah memahami besok ya untuk kita mengajarkan kepada anak SD gitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kalau gini nih, jika harga cat, kita bahas tentang cat lah sekarang ya, cat dinding rumah Tuan Kadi itu. Boleh. Jika rumah Tuan Kadi itu kita cat dinding di bagian luar dan dalamnya, kira-kira berapa luas total bidang yang kita cat tuh? Oke, aku bantu jawab ya. Tadi kan Resti bilang luas apa namanya tadi yang 64 sama 48. Itu kan tadi Ya, udah dapat luas totalnya tuh. Jadi kan 64 tambah 48 tuh sama dengan 112 meter persegi. Nah, tinggal kita kali 2 aja. Dia kan tadi dinding luar dan dinding dalam. Jadi kita kali 2 aja 112 dikali 2 sama dengan 224 meter persegi, maaf. Begitu kira-kira Resti. Oh, berarti karena tadi udah dapat luas seluruhnya, berarti langsung saja gitu ya kan? Iya, tinggal dikali 2. Baik. Berarti kalau misalnya untuk rumah Tuan Kadi itu berarti memang lebih mudah ya. Karena bangun ruangnya pun juga nggak terlalu banyak yang ada di rumah Tuan Kadi itu. Jadi kalau misalnya untuk kita contohin bangun ruang untuk ke penerapan anak SD, mungkin itu lebih
mudah, apalagi dengan kita meminta mereka untuk membuat rumah tersebut dari stik es krim. Iya. Itu Nah, kan itu karena rumah Tuan Kadi itu kan bagus. masih papan, jadi Iya. bisa kita terapin untuk ke anak SD itu dengan cara membuat rumah tersebut dari stik es krim ataupun tusuk sate. Nah, itu kan masih bisa lah untuk dijangkau mereka, apalagi itu bikin untuk menghitung bangun ruang yang ada di rumah tadi itu. Iya, itu kayaknya ide yang bagus ya untuk sebagai calon guru SD. Nah, tadi kan Anggi bilang untuk buat apa namanya? Tadi Anggi bilang juga buat rumah dari stik es krim atau tusuk sate kan.